Oke, setiap awal tahun kita membuat sebuah New Year's resolution. Di setiap awal tahun kita membuat goals untuk sebelum akhir tahun kita akan mencapai sebuah target atau goals yang kita set di awal tahun. Ada banyak orang yang membuat New Year's resolution seperti ini. Kalau saudara seperti saya ya, aku akan menyelesaikan membaca Alkitab sebelum akhir tahun. Ada yang seperti itu, saudara? Hanya saya doang? Dan banyak kali kita membaca dari Kejadian, Keluaran, dan sampai kitab Imamat, kita berhenti. Bener ya nggak? Bener nggak ya ini kita mau lanjut? Kok agak gimana gitu kalau kita baca kitab Imamat? Bener ya? Ada di sini sudah pernah coba membaca kitab Imamat? Gak seru, saudara. Jujur aja, gak seru. Tapi kita akan membaca dari kitab Imamat pada hari ini, saudara. Dan saya berharap setelah hari ini kita dapat berubah pandangan mengenai kitab ini dan mempunyai apresiasi baru untuk firman Tuhan. Jadi mengapa kita mempelajari kitab Imamat? Mengapa? Why do we need to study the book of Leviticus? Jadi sedikit alasan aja kenapa tujuannya untuk mempelajari kitab Imamat ini. Yang pertama, the most direct quotes from God. Kutipan langsung dari Allah terbanyak di kitab ini dibanding dari seluruh kitab-kitab yang lain. Apalagi ada juga it's quoted 40 times in the New Testament, dikutip 40 kali di Perjanjian Baru. Dan kita tidak dapat mengerti penebusan Yesus di Perjanjian Baru tanpa mengerti penebusan di Perjanjian Lama. We cannot fully understand, we cannot fully appreciate the atonement of Jesus kalau kita tidak mengerti atonement di Perjanjian Lama. Jadi kita membaca dari pasal 16. Kita membaca dari pasal 16 ayat 1 sampai 5. Jadi ini agak banyak ya, saudara. 1 sampai 5, 20 sampai 22 dan 29 sampai 31. Oke, mari kita membaca sama-sama. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabut. Ke depan tutup kependamaian yang di atas tabut, supaya ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. yakni untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitnya lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor untuk korban bakaran. Kita lompat ke ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Terakhir, 29 sampai 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Apa yang kita barusan baca? Jadi ini sedikit cuplikan aja apa yang kita akan membaca dari kitab Imamat.
Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini. Jadi saya mendorong kita semua untuk baca Imamat. Mari kita semangat untuk membaca Imamat. Overview untuk kitab Imamat. Selanjutnya, kitab Imamat ini adalah bagian dari the Torah, yaitu kitab suci orang Israel. Kalau diterjemahkan secara langsung, Torah berarti the law atau hukum. Makanya kita panggilnya hukum Taurat. Mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat ini? Kitab ini ditulis karena ada banyak agama-agama yang palsu di zaman itu. Ada banyak orang-orang atau bangsa-bangsa lain di zaman orang Israel yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewa lain, yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ada banyak agama-agama dan kepercayaan yang palsu di zaman itu. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk mengatakan, kamu berbeda. You are different. I have set you apart. Kamu telah dikuduskan. Kamu berbeda dari kepercayaan yang lain. Kamu berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Dia telah menguduskan orang-orang yang terpilih ini. Dan kitab Imamat inilah yang menggambarkan apa yang membuat mereka berbeda. Apa yang membuat orang Israel berbeda dari orang-orang yang lain, dari kepercayaan yang lain. Dan bisa dilihat kitab Imamat ini bisa dibagi dari 3 bagian. Yang pertama, ada rituals atau ada upacara. Dari Imamat pasal 1 sampai 7 dan 23 sampai 27. Jadi ini yang awal dan yang terakhir. Dan yang kedua ada priesthood, yaitu Imamat pasal 8 sampai 10 dan 21 sampai 22. Dan ada purity laws. Ada hukum kemurnian pasal 11 sampai 15 dan 18 sampai 20. Dan di tengah-tengah kitab Imamat ini yang kita barusan baca di pasal 16 dan 17. Ada satu bagian di tengah-tengah kitab Imamat ini, yaitu Day of Atonement, hari penebusan. Kalau di bahasa Ibrani dikatakan Yom Kippur, makanya mereka ada liburan Yom Kippur. Hari penebusan, hari pendamaian. Inilah yang kita baca hari ini. Mengapa manusia perlu penebusan? Mengapa kita sebagai manusia membutuhkan penebusan? Dan alasannya ini. God is holy. Katakan God is holy. God is holy. Allah itu kudus. Kalau kita melihat manusia dan Tuhan, kita membandingkan manusia dengan Tuhan. Tuhan itu sempurna. God is holy. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu perfect. Tidak ada kesalahan apapun. Tidak ada bercak apapun. Manusia sejak zamannya Adam dan Hawa, mereka berdosa dan mereka membawa dosa itu dalam dunia ini. Mereka telah terkorupsi dengan dampak dosa. Natur kita sebagai manusia adalah dosa. Natur kita tidak lahir dan langsung kita mau berbuat baik. Kita tidak lahir langsung saya akan melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Kita lahir dengan natur dosa, with a human nature, with a sinful nature. Dan kita yang tercemar oleh kejahatan itu tidak bisa bergabung dengan Tuhan, dengan Allah yang suci, dengan Allah yang kudus. Dan inilah mengapa dosa-dosa kita perlu ditebuskan. Dan ritual pengorbanan ini adalah simbol pendamaian manusia dengan Allah. Kita lihat di ayat 1, saudara. Ini dikatakan sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Jadi langsung di ayat yang pertama, kita melihat ada sesuatu yang agak off nih. Ada sesuatu yang agak aneh ya saat kita membacanya. Di ayat pertama, dikatakan bahwa kedua anak Harun datang masuk ke hadirat Tuhan. Dan mereka mati. Mengapa? Karena mereka masuk tanpa persiapan. Mereka masuk tanpa dipanggil. Dan karena itu, mereka mati. Nah, kalau kita membayangkan itu, kita mikirnya kayak, kok sesuatu yang sepele banget gitu. Mereka masuk ke hadirat Tuhan, habis itu mati tiba-tiba. Tuhan kok bunuh mereka gitu. Membayangkan seperti ini, saudara. Kita menuju ke istana presiden. Kita langsung menyolong aja gitu. Masuk dari pintu depan, masuk aja. Gerbang dan pintu di mana Presiden Jokowi ada. Dengan security timnya dia, apakah tidak menghentikan kita? Apakah ada prosedur untuk bertemu dengan Bapak Presiden ini? Ada kan? Sama juga dengan Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, ada prosedurnya juga. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa seadanya aja kita masuk.
Ada prosesnya, ada persiapannya. There's a sanctification process. Sepertinya hal sepele, sepertinya ini ya sedikit ya kesalahan yang kecil aja gitu. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara, di hadirat Tuhan, tidak ada yang namanya dosa-dosa kecil. There's no such thing as small sin against a holy God. Tidak ada dosa-dosa kecil di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita melihat matahari, saudara, ya jangan kita melihat matahari langsung gitu ya, tanpa perlindungan. Kita yang di bumi ini aja udah jauh dengan matahari, iya nggak? Kita udah jauh, tapi kalau kita melihat matahari itu sangat bahaya. Sama juga dengan Tuhan. Membayangkan kalau kita mendekati matahari itu, lebih bahaya lagi. Sama juga dengan Tuhan. Saat kita datang, saat kita memasuki hadirat Tuhan, ada prosesnya, ada sesuatu yang untuk melindungi kita. Ada preparationsnya, ada persiapannya. Kita lihat di ayat 4 sama 5. Yang dikatakan bahwa Harun sebagai imam besar, Harun ini sebagai imam besar Israel, dia perlu melepaskan jubahnya, melepaskan baju-baju yang dia sehari-hari pakai untuk memakai pakaian kudus. Bayangin saudara, pakaian juga bisa kudus. Bukan hanya orang-orang. Jadi kekudusan ini bukan bicara tentang moralitas. Kekudusan ini bukan bicara tentang, oh saya tidak berdosa atau saya suci-suci saja gitu. Bukan saudara. Pakaian pun bisa kudus. Karena kekudusan itu adalah set apart. Yang khusus. Pakaian yang khusus dipakai untuk masuk ke hadirat Tuhan. Holiness is not just about morality. Dan ada 2 kambing jantan yang menjadi korban dalam proses ini. Ini yang mulai agak aneh ya kalau kita sebagai orang-orang yang di zaman modern, kita membaca ini kayak, emang kita sampai sekarang perlu ya mengorbankan kambing itu? Tidak, saudara. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Yang satu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa. Dan ini yang terjadi kepada kambing yang kedua, saudara. Kita lompat ke ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Ini yang dikatakan scapegoat. Kambing yang kedua ini, kambing yang pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Kambing yang kedua yang dikatakan scapegoat. Jadi imam besar yang mengaku dosa-dosa kepada kambing ini. Masih hidup kambingnya. Dan kambing ini diusir dari tengah-tengah orang Israel. Diusir dari tengah-tengah jemaat Israel. Keluar ke padang gurun. Dan di situ apa yang terjadi? Ya udah, bebas saja gitu. Dan itulah gambarnya penebusan. Kambing pertama menggambarkan penebusan. Allah telah memulihkan hubungan kita yang rusak dengannya dan membayar dosa-dosa kita. Dosa tidak lagi mempunyai tuntutan terhadap kita. Ini gambarnya seperti ini, saudara. Kalau misalnya kita nabrak mobil orang lain dan kita ada asuransi, yang bayar siapa? Asuransi. Bukan kita, bukan mereka. Yang bayar asuransi. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu, dan asuransi sudah bayar, jadi orang itu tidak ada tuntutan lagi kepada kita. Sama juga dengan penebusan dosa ini. Dengan Tuhan melakukan penebusan dosa ini, kita tidak perlu membayar hutangnya yang kita lakukan dengan dosa kita. Hutangnya telah dilunasi. Ada tanggungannya. Someone has to pay. Dan kambing yang kedua ini menggambarkan the result of atonement. Ada hasil penebusannya. Kalau kita lihat tadi kambing yang kedua masih hidup dan diakuin dosa-dosanya dan dia diusir dari tengah-tengah mereka. Udah bebas aja di padang gurun. Kambing kedua ini menggambarkan hasil penebusan. Kita melihat apa yang terjadi dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu hilang selama-lamanya. Oke, kita masuk ke dalam application.
Bagaimana hal ini berlaku bagi kita? Jangan setelah ibadah ini kita beli 2 kambing, habis itu kita melakukan prosesi yang sama. Udah tidak perlu lagi, saudara. What does it have to do with us? Bagaimana ini berlaku bagi kita? Ya kambingnya kalau mau dibeli ya untuk dimakan gitu, bukan untuk dikorbankan gitu ya. Sacrifices seem so simple. Kalau dibilang kita lihat korban-korban yang di Alkitab ini, kok sepertinya kayak gampang banget gitu untuk mereka melakukan prosesi ini, untuk mereka melakukan ritual ini, untuk mereka melakukan korban-korban ini untuk menghapus dosa mereka. Tapi selama sejarah bangsa Israel, mereka gagal untuk memenuhi hukum Taurat. Selama sejarah Israel ribuan tahun, mereka terus menjalani ini, mereka terus memegang kepada hukum Taurat, tapi mereka gagal untuk memenuhi hukum Taurat ini. Kita harus mengerti, saudara, bahwa it is impossible, sangat mustahil untuk melakukan segala hukum Taurat. It is impossible karena standar Tuhan, standar Allah, susah banget untuk dicapai. God's standard is much higher than ours. Dan inilah mengapa Allah mengutus Yesus. Holiness revealed. Yesus yang menjadi jembatan kita dengan Tuhan. Dia yang membawa pendamaian antara Allah dan manusia. Saat kita mengatakan holiness revealed, Yesus adalah kekudusan terungkap. Jesus becomes our holiness. Kita dapat melihat kekudusan Allah melalui Yesus. Dan Allah melihat kekudusan kita melalui Yesus. Yesus yang menjadi penebusan dosa itu, saudara. Yesus yang menjadi korban bagi kita. Kalau kita lihat bandingannya dengan kitab Imamat dan Yesus, imam besar, kita melihat ada imam besar. Ada banyak paralel antara apa yang tercatat di kitab Imamat dengan apa yang Yesus memenuhi di Perjanjian Baru. Kalau kita lihat di ayat 4, yang dikatakan ia harus mengenakan kemeja lenan, ini bicara tentang Harun sebagai imam besar. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Kalau sehari-hari imam besar Israel, mereka pakaiannya mewah, saudara, sangat mewah. Dan orang kalau lihat, orang biasa kalau melihat itu imam besar Israel. Tetapi di hari penebusan, khusus di hari penebusan ini, ia harus memakai pakaian yang sederhana. Sama juga dengan Yesus. Yesus yang menjadi imam besar kita, pengantara dengan manusia dan Tuhan, dia melepaskan jubah ketuhanannya dan menjadi manusia sederhana seperti kita semua. Jesus is the high priest yang menjadi manusia, who became man and lived among us. Dia hidup di antara kita. Dan dia juga adalah sacrifice for atonement, korban untuk penebusan. Seperti kambing yang pertama, Yesus menjadi korban bagi kita untuk menebus dosa dunia. Mengapa penebusan itu diperlukan? Karena saat kita berdosa, saudara, ada hutang yang kita harus bayar. Dan kita tidak mendapat bayar hutang itu karena it will cost us our lives. Kalau di firman Tuhan dikatakan upah dosa ialah maut. The wages of sin is death. Jadi kalau kita ingin membayar utang dosa kita, kita harus memberikan hidup kita. Dan inilah mengapa Yesus menjadi korban bagi kita. Dia mengambil posisi kita. Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Dia yang menebus utang kita. Agar kita bisa hidup melalui kematiannya di kayu salib. Kita lihat di ayat 20, saudara. 20-22. Yesus yang menjadi korban untuk penebusan dosa kita. Dan dia yang dikeluarkan dari hadirat Tuhan untuk menanggung dosa dunia. Seperti kambing pertama, dia menjadi penebusan dosa kita. Dan seperti kambing yang kedua, scapegoat, Yesus yang dikeluarkan dari hadirat Tuhan untuk menanggung dosa-dosa dunia.
Dia yang dianiaya orang-orang sekitarnya. Dia yang mati di kayu salib. He became the scapegoat of the wilderness. Dia menjadi korban yang dikeluarkan ke padang gurun. Dia yang ditolak agar kita dapat diterima. Dia yang dihina agar kita dapat dihormati. Yesus rela untuk melakukan ini semua. Untuk mendamaikan kita. Untuk membawa pendamaian manusia dengan Allah. Allah itu kudus. God is holy. We are not. Dan karena itu, karena Tuhan melihat hopelessness-nya kita sebagai manusia, Jesus became our holiness. Yesus adalah kekudusan kita. Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Saat Yesus hidup di dalam hidup kita, Yesus hidup di dalam hati kita, Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Tapi dia melihat Yesus yang ada di dalam hati kita. He sees Jesus in us. Kita dapat bersatu dengan Allah hanya karena penebusan Kristus yang dia telah selesaikan di kayu salib. Amin. So how should we respond? Bagaimana respons kita terhadap ini semua? Kita mengetahui bahwa penebusan ada di dalam Tuhan, penebusan ada di dalam Yesus. Yang terakhir di ayat 29 sampai 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. How should we respond? Harun sebagai imam besar di dalam hari penebusan ini, Harun sebagai imam besar, dia yang melakukan segalanya. Harun sebagai imam besar, dia yang bertugas untuk memilih korban, untuk memilih kambing jantan itu, untuk melakukan korbannya, untuk menyalakan lilin di dalam tempat suci, untuk memasuki hadirat Tuhan, dan lain-lainnya. Hanya Harun sebagai imam besar yang melakukan itu. Sama juga dengan kita. Hanya imam besar kita yang melakukan segala pekerjaan keselamatan. Hanya imam besar kita yang melakukan penebusan dosa. Kita sebagai manusia, kita tidak berkontribusi apapun dalam keselamatan, dalam penebusan dosa. Hanya imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang melakukan segala pekerjaan penebusan dosa. 15 pasal kitab Imamat build up kepada pasal yang kita barusan baca. 15 pasal ini menunjukkan bagaimana kita dapat akses kepada Allah. Dan kita yang di perjanjian baru, kita dapat akses itu melalui Yesus yang melakukan ini semua bagi kita. Dan 11 pasal terakhir di kitab Imamat menunjukkan apa yang terjadi setelah hari penebusan. Inilah bagaimana kita berjalan hidup. Kita berjalan hidup yang kudus di dalam Tuhan. Setelah hari penebusan, setelah kita dapat akses kepada Tuhan, kita hidup yang kudus. Kita hidup yang suci. Inilah pattern atau pola yang diulang-ulangkan di Alkitab. God's work of salvation comes first. Our obedience is done in response. Pekerjaan keselamatan, apa yang Tuhan lakukan untuk kita, itu yang terlebih dahulu. Dan ketaatan kita adalah respons kita. Respons kita sebagai manusia, respons kita sebagai orang-orang yang percaya untuk mengikuti Allah yang kudus. Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu semua pekerjaan Allah. Kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menerima keselamatannya, tetapi Dia tetap memilih kita. He still chose us. Dia tetap memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Apa yang kita bisa lakukan setelah menerima keselamatan? Ketaatan kita adalah respons yang tepat. Holy living, hidup yang kudus adalah respons kita
pada Allah yang kudus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Saat kita menghidupi hidup yang kudus, kita dapat merendahkan hati untuk menyembah Dia. So our response to God's holiness is humility in worship. Respons kita kepada kekudusan Allah adalah penyembahan dengan rendah hati. Penyembahan adalah respons kita terhadap pekerjaan Allah yang kudus untuk memulihkan kita. Hidup yang kudus adalah lanjutan dari pengalaman kita dalam anugerah Allah. Kita bisa bicara tentang kekudusan, saudara. Kita bisa membahas tentang kekudusan. Dalam firman, respons kita apa? Respond in worship. Allah yang kudus memberikan segalanya bagi kita manusia yang hidup dalam kegelapan. Tetapi Dia rela untuk mati. Dia rela untuk mengorbankan dirinya. Dia rela untuk step out. Turun ke dunia. Turun ke bumi. Hidup di antara kita. Dan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita. How shall we respond? Bagaimana respons kita? Kita bisa menolaknya. Itu adalah salah satu pilihan. Kita bisa menolak itu. Atau kita bisa menerimanya. Kita bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Upah dosa ialah maut. The wages of sin is death. But the free gift of eternal life is in Christ Jesus, our Lord. Hidup yang kekal adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah, dan ada di dalam Yesus Kristus.